Halo, selamat malam semua teman-teman. Eh, Hari ini Rabu, seperti biasanya, kita akan adain LOP. Buat yang belum tahu LOP itu apa, jadi di AFC ini teman-teman sebagai support kita untuk teman-teman semuanya. Jadi kita menyediakan ada 3 acara. Sebenarnya sih kadang-kadang ada 4, cuman itu kadang-kadang empatnya itu yang keempat spesial biasanya. Jadi biasanya itu kita ada LOP. LOP itu di hari Rabu. LOP ini ngapain sih? LOP ini ngebahas tentang produk, perusahaan, sama marketing plan secara singkat. Karena akan dibahas lagi nantinya hari Sabtu itu biasanya kita ada dokter. Dokter itu ya mungkin mau tanya-tanya tentang produk sedikit boleh. Nanti dokternya akan sharing sedikit. Dan biasanya di hari Senin ini lebih ke pendalaman untuk marketing plan biasanya, training atau ada NDO atau mungkin kadang-kadang juga ada home talk. Itu untuk sharing-sharing tentang kisah sukses sih biasanya dari speaker-speakernya. Oke, jadi karena hari ini Rabu, kita LOP, kita udah ada 3 orang pembicara hari ini. Ada Dr. Lucia, ada Bu Yuliana, sama ada Bu Cailin. Nah, nanti gimana pembagiannya gimana nanti mungkin produk sama perusahaannya dulu nanti dibawakan oleh siapa ya? Saya lupa tadi itu. Nanti mungkin langsung di ininya deh. Siapa ya tadi Dok ya yang akan bawain produk dan perusahaan? Produk saya nanti Oke. Why Join AFC, Kailin, dan Marketing Plan Yulian. Oke, siap. Nah, itu pembagiannya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja saya share mungkin waktu dan tempat saya persilakan Dr. Lucia, silakan. Oke, selamat malam. Saya Dr. Lucia. Selamat malam bagi member AFC yang hadir di sini maupun yang belum member. Bagi yang belum member mungkin masih berpikir, worth it nggak sih saya menambah modal untuk berbisnis di AFC ini? Oke, mungkin juga berpikir saya nggak punya pengalaman dalam bidang direct selling, apakah saya akan berhasil? Tapi percayalah bahwa banyak member AFC yang tidak punya pengalaman di bidang direct selling, tapi memiliki penghasilan yang cukup memuaskan. Oke. Bahkan sangat memuaskan bagi beberapa leader ya. Oke. Sebentar ini soalnya saya nggak kelihatan screen-nya tadi. Gimana ya screen-nya? Sekarang udah kelihatan belum, Dok? Tadi kelihatan, tapi kok sekarang nggak kelihatan? Coba sebentar, saya ulang. Nih, udah kelihatan? Udah. Oke. Oke. Nah, tadi mungkin saya nggak punya pengalaman ya di bidang direct selling. Banyak sekali sih kalau member saya yang berpikir seperti itu. Tapi banyak buktinya bahwa member-member AFC yang ternyata berhasil di sini. Karena kita juga punya sistem yang sudah berjalan dan kita punya upline, punya tim yang bisa membantu kalian. Kemudian di masa pandemi ini juga berpikir, mungkin kamu juga mulai berpikir bahwa kamu perlu penghasilan tambahan di luar penghasilan tetap. Kemudian berpikir lagi bisnis apa sih yang cocok di masa ini. Oke, slide berikutnya. Angga hilang lagi. Bentar ya. Ya. Technical problem. Tanya dulu. Sebentar ya, teman-teman. Mungkin suaranya rada kecil ya. Nah, ini lagi diinin dulu bentar. Oke. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali kesadaran masyarakat mulai sadar bahwa kita harus menjaga kesehatan. Oke. Kita mulai membeli suplemen kesehatan, healthy food. Di sini terlihat bahwa produk farmasi ini mengalami peningkatan keuntungan yang sangat besar.
berita-berita bisnis terlihat bahwa Kimia Farma, Kalbe Farma memiliki kenaikan laba sebesar 30%. Nah, slide berikutnya. Nah, sekarang kamu ingin memiliki suatu bisnis yang oke di masa pandemi, bisnis farmasi tadi terlihat terbukti cukup oke. Terus kamu berpikir, bagaimana saya harus memiliki bisnis di bidang farmasi? Mungkin buka apotek. Oke, pertama pertimbangan-pertimbangan yang harus kamu pikirkan kalau kamu membuka apotek, kamu ingin memiliki bisnis di bidang farmasi, contohnya apotek tadi, kamu harus cari tempat. Oke, kemudian kamu harus menyewa ruangan atau menyewa suatu gedung, dan kamu harus membayar karyawan, menyewa berinteraksi dengan karyawan, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Kamu harus maintenance segala macam. Nah, ini modal yang sangat besar sekali, karena kamu harus bayar sewa ruangan, kamu harus memasukkan barang-barang farmasi ke dalam apotekmu. Bagaimana jika semuanya itu bisa dipermudah buat kamu? Okay. Kita sudah memiliki suatu sistem yang berjalan. Sistem itu tinggal kamu jalani, tinggal kamu ikuti. Contoh orang-orang yang sudah berhasil di sini, upline-mu mungkin, atau siapapun yang mengundang kamu ke sini, tinggal kamu jalankan sistem itu, dan kamu pun bisa berhasil seperti mereka. Okay. Modal yang kamu lakukan, yang kamu perlu keluarkan di sini nggak terlalu besar, relatif kecil sekali dibandingkan kamu harus menyewa ruangan atau lain-lain seperti halnya tadi membuka apotek. Modal yang relatif kecil, kemudian produknya juga produk yang berkualitas. Okay. Resikonya bisa dibilang tidak ada karena kamu akan mendapatkan produk itu bisa kamu minum ataupun keluarga kamu minum. Kamu nggak perlu memikirkan karyawan, kamu nggak perlu memikirkan maintenance, dan kamu tinggal mengikuti contoh yang sudah ada. Oke, slide berikutnya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan AFC. AFC adalah perusahaan farmasi dari Jepang. Oke, AFC sudah terdaftar di dalam pasar saham Tokyo, memiliki sertifikasi Good Manufacturing Product, dan juga terdaftar di dalam Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja. Slide berikutnya. Oke, kita tahu produk Jepang ya. Produk Jepang itu banyak yang berkualitas, banyak yang terdengar di telinga kita. Contohnya untuk digital kamera ada Canon, ada Fujifilm. Kemudian untuk bidang kosmetik ada SK2, ada Shiseido. Ini kedua produk ini produk yang berkualitas. Oke, jaminan produk dari Jepang yang bagus. Kemudian kalau untuk baju Uniqlo saya suka ya, produknya berkualitas namun sangat bagus sekali. Kemudian di bidang material Toto, kita tahu kalau yang sering nonton gosip, Raisa dan Hamis Daud habis bikin dream house mereka yang dilengkapi dengan material sanitary produk dari Toto. Oke, Hamis Daud senang sekali dengan klosetnya yang bisa otomatis naik sendiri atau turun sendiri saat kita masuk, kemudian juga hangat. Dan itu adalah jaminan-jaminan kualitas dari produk Jepang yang sering kita dengar. Slide berikutnya. Nah, AFC tadi saya katakan adalah perusahaan farmasi dari Jepang, namun dia bukan perusahaan yang baru berdiri. AFC Jepang telah berumur sekitar 52 tahun, dan memang masuk ke Indonesia ini baru sekitar 3 tahun belakangan ini. Tapi di sana dia sudah perusahaan lama, sudah terdaftar dalam pasar saham, dan adalah pabrik pertama farmasi Jepang yang mendapatkan sertifikat produksi yang bagus, yaitu Good Manufacturing Product. Slide berikutnya. Slide berikut. Oke. Nah, ini kita bisa lihat dari 5 foto ini adalah pabrik-pabrik dari AFC yang ada di beberapa kota di Jepang. Jadi dari foto ini aja kita bisa tahu bahwa AFC ini bukan perusahaan kecil di sana, karena dia memiliki 5 pabrik yang ukurannya besar, ya. Jadi perusahaan ini bonafit. Dan masuk ke Indonesia, di AFC ini sudah masuk ke beberapa negara. Oke, contohnya negara Taiwan, Cina, Singapura, kemudian dan masuk ke Indonesia ini dengan sistem pemasaran yang berbeda dengan yang lain, yaitu perusahaan dengan sistem pemasaran direct selling. Oke, dengan menjadi member AFC, maka kamu memotong rantai distribusi
di mana kamu adalah distributornya langsung. Kamu adalah distributornya langsung yang akan menyampaikan produk AFC kepada konsumen akhir, orang-orang yang kamu perkenalkan produk itu. Jadi kamu juga memotong rantai iklan. Jadi perusahaan tidak perlu membayar iklan untuk memasarkan produk mereka di Indonesia, karena dengan sistem direct selling ini, kamu juga adalah seorang pengiklan kepada konsumen. Kamu adalah orang yang memperkenalkan produk ini kepada konsumen. Nah, dengan sistem ini, kamu juga dapat menjadikan diri kamu seorang owner dari bisnis ini. Kamu dapat bertransformasi, kamu dapat berkembang sesuai dengan usaha yang kamu lakukan di sini. Kamu dapat berkembang dari nol menjadi seseorang yang besar. Oke, slide berikutnya. Nah, kantor utama ada di Jepang, di kota Shizuoka, dan karena ini sudah berjalan 3 tahun AFC di Indonesia, kita sudah memiliki 3 kantor di 3 kota besar. Pertama di Jakarta, kemudian kedua di Surabaya, dan yang terakhir di Medan. Slide berikutnya. Oke, ini adalah founder kita, Pak Ernest. Pak Ernest yang membawa AFC ke Indonesia. Beliau adalah orang yang sudah berpengalaman di bisnis, sudah pernah membangun bisnis di Amerika selama 15 tahun. Kemudian kembali ke Indonesia sambil membawa AFC ini ke Indonesia dengan menjadi founder dari direct selling AFC di Indonesia. Oke, slide berikutnya. Oke, co-founder kedua adalah Pak Michael Tampi. Ini juga adalah sosok yang banyak disukai oleh orang. Oke, saya suka dengan strik putihnya, keren. Dan Pak Michael ini sosok yang sangat tenang. Saya kemarin ikut Zoom-nya, beliau memiliki aura positif yang menenangkan. Jadi orang yang mendengarkan Zoom kemarin, mungkin kita tahu kalau yang member AFC ya, tahu bahwa emosi mungkin juga agak meningkat karena masalah inden ini. Tapi saya lihat beliau kemarin dapat memberikan aura yang menenangkan bagi orang-orang yang mendengarkan. Salut. Okay. Slide berikutnya. Nah, ini adalah, kita memiliki medical expert. Di tiap hari Sabtu kita memiliki Zoom khusus untuk dokter-dokter, dan ini Pak Dr. Trevino adalah kepala dari medical expert kita. Beliau masih aktif sebagai dosen di UI. Slide berikutnya. Oke, selain peduli terhadap masalah bisnis, AFC juga terbukti telah memiliki keinginan sosial yang cukup tinggi, karena kita memiliki wadah. AFC Indonesia menciptakan suatu wadah sosial yang secara rutin memberikan bantuan-bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk daerah terpencil. AFC telah memberikan bantuan bagi pembangunan asrama, toilet, dan sarana umum, dan juga pemberian sarana sumber air bersih. Kemudian pada saat Corona baru-baru ada ya di Indonesia, APD di Indonesia, alat perlindungan diri di Indonesia bagi tenaga kerja itu cukup minim. Nah, AFC juga berperan dalam membagikan APD ini kepada 300 rumah sakit di seluruh Indonesia, dan itu senilai 1,5 M, jadi jumlah yang cukup besar. Slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir kemarin AFC Care berkolaborasi dengan yayasan untuk anak-anak sumbing, memberikan sumbangan sehingga 20 anak yang terlahir dengan cacat sumbing dapat mendapatkan bantuan untuk melakukan operasi bagi bibir sumbing mereka, dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan keceriaan bagi anak-anak ini. Oke, slide berikutnya. Nah, ini karena kita sebagai direct selling di Indonesia, maka PT HR Dermatics juga terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI. Slide berikutnya. Nah, produk AFC, seperti saya katakan tadi, AFC ini kan sudah 52 tahun. Ya, jadi produknya juga tidak sedikit. Yang masuk ke Indonesia memang saat ini 3, tapi untuk produk AFC sendiri sudah ada ribuan, dan di tiap negara berbeda. Jadi suatu perusahaan yang baik, dia akan melakukan survei terhadap pola hidup suatu masyarakat
di suatu negara dan menyesuaikan produk apa yang cocok dengan mereka. Nah, di negara Korea mungkin lebih banyak ke arah ginseng, kemudian di daerah Singapura ada untuk sendi-sendi, dan di Indonesia yang masuk adalah 3 produk yang nanti akan saya jelaskan. Slide berikutnya. Nah, salmon. Kayak kita tahu orang Jepang itu suka sekali makan seafood. Nah, salmon adalah salah satunya. Ini adalah bahkan mereka memiliki membangun kuil salmon untuk memberikan penghargaan terhadap salmon. Oke, slide berikutnya. Nah, ini nutrisi yang kamu dapatkan dari salmon secara umum ya. Di kulit salmon kita dapat mendapatkan kolagen tipe 1. Dan kolagen tipe 1 ini baik untuk kesehatan kulit. Kemudian di dagingnya kamu dapat anserin, suatu di peptid untuk kesehatan, astaxanthin antioksidan, ada vitamin D-nya dalam daging salmon, kemudian di telurnya ada DHA, EPA, vitamin E. Kemudian di milk ini adalah sperma dari salmon. Jadi kalau produk yang mengandung milk DNA ini berarti dia ngambil dari salmon jantan. Kemudian ovari peptid, tentunya dia mengambil dari salmon betina. Kandungan dalam ovari peptid ada asam amino, ada kondroitin, kolagen, elastin yang baik untuk kulit maupun sendi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah produk pertama, usukushi. Saya senang dengan produk usukushi karena kesehatan usus adalah concern yang cukup besar buat saya, dan mungkin buat Anda juga harusnya begitu ya, buat kamu, karena kesehatan usus adalah sesuatu hal yang mungkin akan mempengaruhi pada jangka panjang kepada kesehatan kita. Oke, slide berikutnya. Nah, ingredient apa? Bahan utama dari si usukushi adalah dari salmon jantan, yaitu dari si spermanya, salmon milknya, dari ikan salmon yang khusus, yaitu jenis Oncorhynchus ketasalmon yang hidup di Hokkaido Utara. Nah, kekhususan atau keuntungan dari produk ASC adalah mereka memiliki teknologi tinggi. Jadi dengan pengetahuan mereka meneliti, ternyata salmon milk ini, sperma ini juga berguna untuk kesehatan. Mereka yang menemukan, kemudian mereka juga yang memproduksi dengan teknologi yang bagus, sehingga menghasilkan konsentrat peptida yang ukurannya kecil, nanosize 800 dalton. Dan konsentrat nanosize ini juga penting karena itu akan menjamin penyerapan, absorptabilitasnya, penyerapan, dan bagaimana kita dapat mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk yang kita minum. Slide berikutnya. Nah, ini ya usukushi tadi bahan utamanya, ingredients utamanya adalah salmon DNA tadi. Selain itu dia juga memiliki bahan aktif lainnya. Di sini ada 8 bahan aktif lainnya. Resveratrol ini ekstrak dari anggur, kemudian ekstrak dari nanas, ekstrak dari kiwi, L-glutathione. Nah, keempat ini adalah suatu antioksidan yang baik sekali. Nah, antioksidan ini akan melindungi kita dari radikal bebas yang terbentuk mungkin dari stresor lingkungan, polusi, terbentuk dari stresor hidup, mungkin kurang tidur atau stresor dari pekerjaan. Makanan kita sehari-hari tetap menjadi utama, tapi untuk hal-hal yang tidak bisa kita hindari tadi, stresor tadi, dapat kita upayakan minum antioksidan untuk berusaha untuk menekan radikal bebas tadi. Oke, selain itu dia mengandung kolagen baik untuk kesehatan kulit maupun sendi. Dan juga ada takara kombu. Nah, takara kombu ini sejenis rumput laut yang mengandung fukoidan zat aktifnya. Nah, fukoidan ini sendiri juga antioksidan. Dia juga mengandung memiliki sifat antiinflamasi, memiliki sifat anti kanker. Dalam artian dia dapat membantu mencegah terbentuknya kanker. Tapi kalau sudah ada kanker, tetap berobat ya ke dokter. Dan penelitian juga mendapatkan bahwa fukoidan ini memiliki sifat antiviral. Jadi dia dapat membantu tubuh untuk lebih tahan terhadap serangan-serangan virus dari luar. Kemudian yang dua yang saya suka di sini adalah probiotik di sini. Jadi ini
kandungan-kandungan di dalam si usus ini tidak merupakan campuran yang asal aja, tapi karena ada takara kombu, ada si ekstrak nanas dan segala macam, plus dengan probiotik tadi, ini kombinasi yang pas sekali untuk menjaga kesehatan di dalam usus kita. Karena takara kombu dengan polisakaridanya menjadi suatu nutrisi juga buat si bifidobakterium untuk hidup di dalam usus kita, dan bifidobakterium ini adalah suatu probiotik, kuman baik ya, yang baik sekali untuk kesehatan usus. Dia yang akan men-scavenge, membersihkan usus kita dari kotoran-kotoran. Jadi kesehatan usus yang baik juga akan menghasilkan ketahanan tubuh yang baik. Karena usus kita ini adalah suatu medan latihan buat imunitas kita. Kalau usus kita baik, imunitas kita juga terlatih semakin baik. Oke, slide berikutnya. Nah, ini mengenai penelitian dari peneliti Jepang yang berhasil menemukan bahwa salmon sperm atau sperma salmon ini ternyata memiliki manfaat. Slide berikutnya. Nah, produk kedua, kita sampai di produk kedua yaitu salmon ovary peptide 100+ ataupun salmon ovary peptide subarasi, SOP subarasi. Oke. Ini marine placenta ya. Kalau udah bicara mengenai placenta, tentunya kita tahu bahwa ini pasti ya dari betina. Karena kalau placenta, kalau di mamalia, di manusia, itu placenta itu dimiliki oleh seorang ibu yang sedang mengandung. Nah, penggunaan placenta dalam kesehatan itu sudah go way back ya dalam kehidupan manusia di zaman kekaisaran di Cina maupun di Korea. Orang-orang yang berpengaruh itu suka menggunakan placenta untuk kesehatan mereka, untuk vitality, untuk longer life ya untuk mereka, karena dipercaya bahwa placenta inilah yang membawa nutrisi kepada si calon baby. Nah, kalau penelitian orang Jepang, karena terapi placenta itu kan sesuatu yang tidak etis ya. Nah, peneliti Jepang ini menemukan bahwa selaput dari ovarium ikan salmon di sini memiliki sifat yang mirip dengan si placenta mamalia, bahwa dialah yang akan memberikan nutrisi bagi telur-telur salmon. Mungkin mereka memiliki manfaat, maka diteliti dan ternyata memang kandungan gizinya tinggi sekali. Maka terkenallah istilah salmon ovary ini sebagai marine placenta, karena placenta menyerupai placenta dari mamalia. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah produk kedua kita, salmon ovary peptide 100+. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini adalah kandungan gizi dari asam amino dari si salmon ovary peptide. Kandungan asam aminonya termasuk tinggi ya dibandingkan dengan plasenta manusia maupun produk lain dari plasenta rusa. Slide berikutnya. Oke. Seperti saya katakan tadi, ikan salmonnya khusus, jadi tidak seperti mungkin ikan salmon yang kita beli di supermarket untuk kita makan dagingnya, tapi ini adalah ikan salmon Oncorhynchus keta salmon yang di artikel kesehatan, yang suka baca-baca artikel kesehatan, ini jenis Oncorhynchus ini sering dipakai sebagai penelitian, dalam penelitian. Nah, memang ditemukan dalam berbagai artikel kesehatan bahwa salmon ovary ini, selaput ovary ini dari ikan keta salmon ini memiliki manfaat yang cukup baik untuk kesehatan, sehingga bisa diproduksi sebagai suatu healthy food, suatu nutraceutical yang akan memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Oke, konsentratnya tadi juga kecil ya, tadi usus-usus sekitar 800 dalton, di sini untuk salmon ovary peptide 100+ juga nano size 600 dalton, sehingga penyerapannya bisa lebih baik. Slide berikutnya. Nah, ini adalah kandungan dari salmon ovary peptide 100+, yang utamanya adalah marine placenta. Kemudian di dalam marine placenta ini sendiri terdapat chondroitin untuk sendi, elastin untuk kulit, dan hyaluronik untuk sendi maupun juga untuk kulit ya. Kulit juga membutuhkan hyaluronik karena selain kolagen dan elastin yang akan menopang dari kulit kita sehingga kita kelihatan tetap tidak terlalu berkerut, tapi hyaluronik sendiri juga akan memberikan suatu kekenyalan yang
plum, suatu plum bagi kulit, karena kita akan cenderung terlihat tidak kusam dan masih memiliki suatu volume. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah produk SOP Subarasi yang ketiga. Ini sebenarnya adalah suatu peningkatan atau upgrade atau tambahan dari SOP 100 plus, karena dalam SOP Subarasi ini tetap mengandung SOP 100 plus, cuman bedanya kalau yang SOP 100 plus tadi sesuai dengan namanya 100, kandungan salmon ovari peptidnya, SOP-nya adalah 100 gram. Sedangkan dalam SOP Subarasi, salmon ovari peptidnya 150 gram. Jadi sudah ada peningkatan sekitar 50% ya dari sisi salmon ovari peptidnya sendiri. Kemudian ada tambahan lagi 2 bahan aktif lagi, nanti akan saya jelaskan slide berikutnya. Nah, ini triple peptide. Jadi dia adalah suatu upgrade ya. Yang pertama tadi ada si salmon ovari peptide yang meningkat 50% jadi 150 gram. Kemudian tambahannya adalah si sardine peptide. Oke, sardine peptide ini berguna untuk dapat memberikan suatu efek menjaga kestabilan tekanan darah. Kemudian yang kedua tambahannya adalah suatu vegan peptide. Vegan peptide ini diambil dari tomat, ya, tomat jenis khusus itu tomat peptide. Nah, tentunya juga dengan teknologi Jepang menghasilkan suatu konsentrat yang nanosize 600 dalton sehingga penyerapannya bagus. Slide berikutnya. Oke. Nah, ini Subarasi ini sebenarnya cukup suatu sejarah ya bagi AFC Jepang, karena selama 51 tahun ini AFC Jepang nggak pernah bekerja sama dengan negara lain. Okay? Negara lain di sini untuk Subarasi, untuk SOP Subarasi, AFC Jepang bekerja sama dengan Inggris, dengan UK, karena Fruit Flow adalah produksi dari suatu farmasi di Inggris. Dan di negara Inggris sendiri, Fruit Flow telah diakui oleh European Food Safety Authority sebagai suatu bahan natural yang dapat memiliki sifat menjaga kesehatan jantung. Nah, AFC bekerja sama dengan perusahaan ini dari Inggris ini memasukkan Fruit Flow ke dalam Subarasi. Jadi kandungan Subarasi lebih lengkap. Slide berikutnya. Oke, ini adalah isi dari Subarasi tadi. Selain marine placenta dan ini tadi chondroitin lain-lain, elastin, juga ada tambahan sardine peptide, kemudian juga Fruit Flow. Yang tadi ya. Slide berikutnya. Oke. Dalam mengkonsumsi suatu produk tentunya sertifikat jaminan bagi suatu produk yang baik penting bagi kita. Nah, di sini AFC memberikan jaminan, mereka memiliki sertifikat bahwa produk AFC adalah produk yang organik, terus bebas hormon dan memiliki sertifikat GMO, kemudian juga memiliki sertifikat bebas radiasi nuklir. Slide berikutnya. Oke, ini adalah sertifikat mengenai kehalalan dari produk Jepang dari Asosiasi Muslim Jepang. Slide berikutnya. Oke, ini berita bahwa salmon placenta ini sudah masuk ke dalam produk anti-aging yang masuk ke pasar Asia. Jadi anti-aging di sini ya, SOP regenerasi, tentunya juga regenerasi bagi kulit juga bagus, untuk kecantikan bagus, dan juga kita sedang menantikan suatu produk baru yang nanti akan masuk, beritanya Maret ya. Jadi dari yang 3 produk yang tadi saya jelaskan tadi itu adalah dikonsumsi, jadi kita minum, sedangkan yang baru nanti di bulan Maret nanti adalah suatu produk yang akan berupa anti-aging yang berupa serum wajah. Oke, itu akan dijelaskan mungkin pada saat sudah rilis nanti. Slide berikutnya. Nah, ini adalah surat otorisasi bahwa AFC Jepang, ini penemunya, penelitinya, Mr. Tadashi Eto, memberikan otorisasi bagi AFC Indonesia untuk mendistribusikan dan menjual AFC di Indonesia. Slide berikutnya. Oke. Achievement dari AFC Indonesia. Oke, setelah Indonesia memasukkan AFC, ternyata dalam setahun apa 2 tahun kemarin ya, Indonesia berhasil menjual atau meningkatkan
penjualan dari AFC Jepang dan berhasil menjadi top 2 sales worldwide. Jadi di seluruh dari negara-negara yang tadi dimasuki produk AFC, Jepang dan Cina, Korea dan Jepang itu dan Taiwan, karena Indonesia bisa naik peringkat menjadi top second, jadi peringkat kedua penjualan terbesar AFC. Slide berikutnya. Oke, achievement lain lagi dari kita AFC Indonesia adalah dalam kurun waktu usia 2 tahun, ternyata AFC Indonesia sudah berhasil menyabet penghargaan sebagai best selling product, ya, produk yang penjualannya sangat tinggi sekali, paling tinggi dari perusahaan direct selling lainnya. Ada 87 perusahaan direct selling dan kita ternyata dalam usia 2 tahun sudah berhasil menjadi best selling product. Slide berikutnya. Oke, ini adalah malam penghargaan tersebut. Oke, slide berikutnya. Oke, AFC juga berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi permintaan atau konsumsi dari member-membernya pada saat sedang shortage kekurangan produk. Saat itu Pak founder kita, Pak Ernest, juga selalu mengusahakan untuk mendatangkan produk dengan yang ini kapal pesiar ya pada saat sedang launching. Slide berikutnya. Nah, ini yang slide berikutnya. Nah, ini yang mengenai mendatangkan produk sebisa mungkin untuk memenuhi permintaan dari konsumen, mendatangkan dengan pesawat, oke, mendapatkan rekor muri. Slide berikutnya. Oke, ini juga berita yang sangat bagus sekali ya, karena Jepang ini melihat perkembangan AFC di Indonesia ini cukup amazed, sehingga mereka berkomitmen untuk membangun suatu laboratorium penelitian berkelanjutan bagi produk-produk yang akan dijual di Indonesia, dan mereka mengalokasikan dana 124 miliar untuk laboratorium penelitian khusus produk-produk di Indonesia. Slide berikutnya. Oke, selain di Indonesia tentunya achievement juga banyak di negara lain. Di AFC Singapura ini malah sudah puluhan tahun berturut-turut. Saya agak lupa sih berapa tahun ya, 11 atau 12 tahun berturut-turut. Nah, di AFC di Singapura ini telah mendapatkan Popular Choice Award. Jadi ini adalah AFC adalah produk yang dipilih oleh konsumen di Singapura sebagai produk yang mereka inginkan, produk yang populer bagi mereka. Dan ini sudah berlangsung sekitar puluhan tahun. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi ini yang saya katakan gerai-gerai AFC di negara lain ya, di Jepang, Singapura, China, Korea, Thailand. Ini gerai AFC, kemudian di Watson juga ada section khusus AFC. Nah, untuk menginvestasikan suatu brand AFC di negara tersebut untuk membangun suatu stand AFC ini, investasinya harus mengeluarkan sebesar sekitar 10 miliar. Nah, kalau di Indonesia, dengan hanya join menjadi member AFC, dengan membeli produk AFC, kamu sudah menjadi menjadi bagian dari AFC, menjadi partner dari AFC, dan kamu sudah bisa memiliki hak untuk memulai bisnismu, untuk memperkenalkan kepada konsumen, untuk memiliki bisnis di dalam AFC. Oke, jadi ini adalah suatu sistem pemasaran yang cukup menguntungkan bagi kita. Slide berikutnya. Nah, untuk alasan bergabung ke dalam AFC Indonesia, nanti ada rekan saya, Kailin, yang akan menjelaskan mengenai why, kenapa dia ingin bergabung dengan AFC Indonesia. Silakan, Kailin. Oke, selamat malam semua. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan ya, nama saya Cailin. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya di tim Konnichiwa yang di Surabaya. Saya mau bercerita sedikit ya, why saya gabung di FC. Terima kasih juga buat manajemen sama tim Konnichiwa yang memberikan saya kesempatan bercerita ya di LOP ini. Ya,
saya, kenapa saya join, kenapa saya gabung dan menjalankan bisnisnya. Saya dikenalkan teman saya AFC ini di bulan 3. Nah, terus saya baru mulai menjalankan bisnisnya ini di bulan 9. Karena masa pandemi ya, pendapatan utama saya menurun sekali. Dan saya tanya ke teman saya, gimana cara jalankan bisnisnya? Ya, saya sudah itu, saya tuh belajar. Sudah belajar, saya lihat, oh ini perusahaan farmasi ya, di mana saat ini perusahaan farmasi itu yang paling berkembang karena kesehatan nomor 1 ya di saat pandemi ini. Ya, saya lihat juga produknya bagus, ya banyak sekali yang terbantu ya dari segi kesehatan. Kita tidak overclaim, tapi yang terjadi di lapangan kan banyak sekali yang terbantu, memberi harapan buat mereka juga. Ya, saya sendiri juga terbantu dari produk ini. Saya punya dan saya membaik, ya itu. Terus ada bonus ya, ya ini yang kita tunggu-tunggu. Bonus ini yang paling kita tunggu. Saya ibu rumah tangga. Loh, tiba-tiba saya bisa menjalankan bisnis ini dan saya bisa mendapatkan penghasilan. Wow banget loh. Ya, mungkin ibu-ibu lain yang belum, yang masih ragu, ayo segera join ya. Bisnis ini benar-benar lir. Hari ini kita input, besok bonusnya sudah keluar. Ya, saya belum banyak sih, bonus saya antara 15 sampai 20, kadang 10 lebih. Itu sudah wow banget loh, sesuatu banget loh ya, terus terang. Saya bersyukur loh. Nah, ini juga momen yang tepat ya untuk bagi teman-teman yang belum join, yang masih ragu, yang masih tanya-tanya, yang sudah ditawarin tetangganya, saudaranya, temannya, ayo segera join. Momen ini tepat ya, karena masa-masa gini kita butuh perubahan suatu bisnis yang bisa membantu kita secara finansial ya. Nah, lagi booming, terus kita dengan modal kecil kita sudah bisa join loh, ya kan? Nggak usah dengan modal besar, dengan modal kecil kita sudah bisa join. Nah, ini teman saya akan menjelaskan ya sedikit bisnisnya. Ya, biar waktu dan tempat ini saya persilakan. Ayo, Yuliana. Oke, makasih. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih ya untuk teman-teman yang datang di Zoom maupun yang di Facebook. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya juga dari tim Konichiwa, Surabaya. Nah, awal join ini karena sebenarnya saya ini cuma ibu rumah tangga dan yang pasti saya kapok MLM karena saya gagal berkali-kali. Nah, awal cerita ini karena kegigihan teman saya, Cynthia Dewi Lautan, saya join awal itu nggak mudah sih, karena saya pasti tolak. Kayak saya tolak dia. Saya nggak mau, saya udah kapok. Terakhir 2 bulan kemudian saya baru join karena saya lihat dia punya achieve rank Toreda waktu itu. Ya, jadi saya mikir kalau di saat sekarang ini saya join, saya minum produknya, 1 box itu waktu itu SOP dan Utsukushi, 1 boxnya kan 1.650.000. Saya mikir di masa pandemi seperti ini, saya minum produk senilai 1.650. Nah, ngirit-ngirit 1 hari 1 saset gitu ya. Itu masih 1.650 berarti nambah kos ya, berarti 1.650 itu kepikiran banget. Nah, suatu ketika kalau waktu saya tertarik di bisnisnya, saya lihat, saya pelajari. Ketika saya join dan sudah upgrade sampai ke diamond, saya menikmati bonusnya itu. Sehingga produk ini saya minum nggak berasa loh sekarang. Nggak berasa minum. Jadi sekarang ini mau minum, mau buka 2 box, mau buka 3 box, itu juga nggak berasa. Jadi anak-anak semua minum gitu loh. Nah, inilah kenapa alasan saya mau menjelaskan marketing plan bahwa keuntungan kita sebagai member itu kita bisa menikmati
produknya dengan harga yang lebih murah, bahkan bisa gratis ya menurut saya, karena dari bonus-bonus yang saya terima, dan kemudian masih ada bonus-bonus yang lainnya. Nah, tolong Pak Angga bisa tolong slide marketing plan. Nah, tadi produk kita ada 3 macam ya. Kita sebutkan harganya tadi kalau SOP 100 itu 1.650.000. Kalau Utsukushi 1.650.000. Stop Subarashi 1.750.000. Masing-masing satu box isinya 28 saset. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita bergabung menjadi member? Nah, ada 3 pilihan paket member. Pertama adalah Ruby. Ruby kita harus beli 1 paket yang mana isinya 2 box. 2 box ini boleh campur ya, jadi terserah kita mau Utsu semua, mau Suba semua, SOP semua, nanti nominalnya tinggal kita jumlahkan. Nah, paket yang kedua ini adalah Safir. Safir kita harus beli 3 paket. 3 paket ini 6 box. Kemudian Diamond ini 6 paket yang senilai 12 box. Bagusnya di sini teman-teman, pertama kali saya join, itu saya juga nggak join Diamond loh. Karena saya mikir, saya coba dulu gitu kan. Nah, saya coba, setelah saya coba, itu saya juga nggak langsung menawarkan kepada orang lain. Saya pelajari perusahaannya, saya pelajari produknya, saya minum, saya pelajari marketing plan-nya, dan saya juga pelajari sistemnya. Setelah 3 minggu, baru saya berani menawarkan kepada saudara saya. Nah, setelah itu saudara saya waktu itu, tante saya ya waktu itu ya, yang join pertama kali, dan dia langsung bilang, loh produk Jepang ini bagus. Langsung mau ambil yang Diamond dia. Jadi saya cepat-cepat juga upgrade ke Diamond. Kenapa saya cepat-cepat upgrade ke Diamond? Nanti juga saya ceritakan di slide berikutnya. Nah, bagusnya lagi, di sini kalian yang masih member Ruby, berita baiknya adalah kita bisa upgrade sampai ke Diamond bertahap. Jadi 1 box, 1 box, 1 box. Jadi kalau misalnya dari Ruby mau ke Safir, kita cuma butuh selisihnya. Jadi butuh 4 box. Bisa kita upgrade 1 sampai 4 kali, atau langsung upgrade 4 box. Pokoknya total jadi 6 box, otomatis member Anda menjadi Safir. Nanti dari Safir ke Diamond, Anda tinggal nambah selisihnya 6 box. Jadi otomatis jadi Diamond. Oke? Sampai di sini. Nah, upgrade kita ini enaknya tidak ada batas waktu. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu sampai mikir, waduh 1 bulan harus belanja 1. Tidak ada batas waktu ya. Itu yang berita baiknya lah di AFC. Ini yang saya suka, karena ini benar-benar nggak menuntut orang untuk harus beli. Kita benar-benar bisa bantu orang di sini. Pelan-pelan mereka juga bisa upgrade, mereka bisa menikmati bonus mereka yang Diamond. Oke, next selanjutnya. Nah, kita mulai masuk ke bonus ya. Bonus kita ini ada namanya bonus harian, bonus bulanan, dan bonus tahunan. Nanti ada lagi bonus trip. Nah, sedangkan bonus harian, ini sebenarnya bonus yang memang bisa kita nikmati sehari-hari. Jadi hari ini kita input, besok kita dibayar. Apa sih bonus harian itu? Bonus harian di AFC itu ada 3, yaitu bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pasangan atau bonus pairing. Oke, next. Apa itu bonus sponsor? Bonus sponsor itu bonus kita mengajak teman untuk bergabung menjadi member. Nah, di sisi kiri ini contoh. Kalau kita posisinya di Diamond, kita ambil yang 6 paket, kita posisi Diamond, dan kita mengajak teman kita untuk menjadi member, dan dia ternyata misalnya ambil 1 paket yang Ruby, maka bonus Anda adalah 550.000.
Jadi kalau diamond, bonus sponsor Anda satu paketnya 550.000. Kalau safir yang 3 paket, bonus sponsor Anda mengajak satu paket atau mengajak teman Anda bergabung, dan dia misalnya bergabung ruby satu paket, itu bonus sponsornya 450.000. Kalau ruby mengajak teman dan mereka join ruby juga satu paket, maka bonus sponsornya 300.000. Jadi di sini terlihat bahwa kita ini ngajak teman dan mereka bergabung sama satu paket, tapi bonusnya terlihat di sini hampir 2 kali lipat ya, kalau ruby ke diamond. Jadi kalau diamond 550, kalau ruby 300. Jadi bagi teman-teman yang masih di ruby atau di safir, pelan-pelan aja bisa upgrade ke diamond ya, jadi tidak ada batas waktu. Jadi disarankan memang sebaiknya kita member bisa jadi member diamond. Oke, next. Oke, sekarang bonus pass up. Bonus pass up ini adalah bonus selisih yang mana khusus atau eksklusif untuk member yang sudah diamond. Ya. Jadi perusahaan itu mempersiapkan bonus sponsor kita itu sebesar 550 per paket. Contoh, kalau kita masih posisi safir, kemudian kita sponsor satu paket, kan 450 bonusnya. Nah, seharusnya tuh perusahaan tuh mempersiapkan bonusnya 550.000. Selisih 100.000-nya ini akan terlempar atau terpass up ke diamond yang sponsor. Jadi direct sponsor diamond terdekat istilahnya. Jadi ke upline yang sponsor. Tapi syaratnya upline-nya harus diamond. Nah, gimana kalau upline-nya yang sponsor belum diamond, maka akan terpass up lagi ke yang sponsor yang sudah diamond. Jadi ke sponsornya lagi. Pokoknya yang sudah diamond ya yang bisa dapat pass up ini. Terus contoh yang kedua, kalau misal Anda ruby, sponsor satu paket, Anda mendapatkan bonus 300.000. Benar ya, 300.000. Tapi perusahaan kan mempersiapkan bonusnya itu 550.000. Maka selisih 250.000-nya akan terpass up ke yang sponsor, yang sudah diamond. Jadi kalau upline Anda sudah diamond, maka 250-nya akan terpass up ke upline Anda. Nah, ruginya di sini kalau kita belum diamond, maka banyak bonus yang akan terpass up. Jadi, usahakan kita masing-masing berusaha untuk upgrade supaya bisa ke diamond ya. Nah, untuk upgrade ini memang awalnya kita belum bisa mendapatkan cashback. Jadi awal dari ruby sampai kita ke diamond itu belum bisa dapat cashback. Tapi setelah kita ke diamond, bonusnya itu yang kita terima tuh luar biasa. Bahkan waktu saya mulai menjalankan 1,5 bulan itu kayaknya sudah BEP gitu loh. Waktu itu jalan santai ya, nggak kepikiran untuk achieve rank atau apapun, enggak. Yang penting saya bisa coba melangkah maju, saya mau berusaha ya, karena udah gagal berkali-kali. Saya sebenarnya nggak pede sih untuk jalanin bisnis ini gitu loh. Terus next. Nah, bonus pairing ini adalah bonus pasangan. Cara lihatnya begini. Gambar orang yang di tengah ini anggap baik kita. Terus kita ambil garis lurus ya. Garis lurus. Perhitungan bonus pairing ini adalah pembelian paket, bukan dari letak member. Ya, jadi bukan dari letak member itu harus di kiri atau member ini harus di kanan sebelah sini. Oh, bukan seperti itu. Jadi pairing ini adalah kalau ada di sebelah kiri kita member yang beli 2 box atau 1 paket di kiri dan kemudian ada member kita di kanan yang beli 1 paket atau 2 box, maka itu adalah satu pairing. Jadi kalau ada member beli di kiri 1 paket dan member yang beli di kanan 1 paket, itu adalah satu pairing. Oke, paham ya?
Oke, next. Nah, sekarang perbandingan bonus pairing ini juga penting. Kenapa kita harus diamond? Karena diamond untuk satu pairingnya kita dibayar 300.000. Kalau safir per satu pairingnya kita dibayar 200.000. Kalau ruby per pairingnya kita dibayar 150.000 dan ada maksimum pairing per hari. Nah, kita lihat di slide. Untuk diamond, potensi penghasilan dari pairing aja itu 660 juta per bulan. Itu belum sponsor, belum pass up. Maksimal yang bisa kita dapatkan dari bonus pairing itu 660 juta. Besar nggak sih gitu loh? Benar nggak? Kita dapat hari-hari per bulan berapa puluh juta aja udah wow gitu kan. Ini 660 juta cuman karena pairing. Bonus pairing ini benar-benar luar biasa sih menurut saya ya. Oke, next. Saya nggak terlalu jelasin bonus pairing ya. Ini berapa-berapa. Oke, next. Karena untuk member awal kayak belum terlalu perlu. Next lagi, Pak Angga. Oke, next. Next. Oke, next. Oke, semua bonus kita tadi secara sistem akan terhitung dan akan di SMS ke nomor kita masing-masing. Jadi kalau hari ini kita input, besok paginya sekitar jam 1 pagi, kita akan dapat SMS konnichiwa bahwa bonus Anda adalah sekian. Tapi dari SMS itu yang dimasukkan ke yang bisa kita cashkan ya adalah 80%. Contoh, kita punya bonus di SMS itu 550. Maka yang masuk di cash kita adalah 80%-nya, yaitu 440.000. Yang 20%-nya ini sebesar 110.000 ini akan disimpan di akun kita masing-masing untuk ditabung. Yang nantinya bisa kita untuk belanjakan produk-produk AFC yang ada di redemption. Nah, pilihan kita di wallet ini, nanti yang 80% ini kita punya pilihan ya. Jadi waktu kita nanti masuk ke akun dan waktu isi rekening bank, itu di sana ada pilihan. Mau auto withdraw atau digital pin wallet. Kalau di auto withdraw, otomatis kita kena biaya bank sebesar 20.000. Contoh, kita punya cash wallet tadi 80%-nya itu kan 440.000. Kita kena biaya bank 20.000, jadi tinggal 420.000. Ingat, kalau auto withdraw kita akan kena pajak 3%. Dari 440 dikurangi 20% kan 420. Setelah itu dipotong pajak lagi 3%. Jadi bagi teman-teman di sini yang nggak mau bonusnya kepotong, bisa transfer ke antar akun, jadi transfer ke upline-nya masing-masing, biar upline-nya yang menukarkan, transfer ke rekening Anda. Terus nantinya atau bisa disimpan ya di wallet, bisa dipakai untuk register member atau untuk pembelian kita berikutnya. Oke, next. Nah, ini contoh produk-produk kita yang ada di redemption. Masing-masing nih sudah saya coba semua ya. Hanamai, lutein, Aura Bright, Sunblock, sama PNC. Nah, ini bisa Anda beli dari 20% yang Anda sisihkan tadi. Oke, next. Sekarang ini bonus bulanan. Saya nggak terlalu menjelaskan bonus bulanan juga, karena ini nantinya member aktif, member yang sudah aktif, boleh menanyakan ini ke upline masing-masing. Jadi bonus bulanan ini adalah bonus yang akan kita terima saat member kita juga aktif. Akan di SMS juga setiap akhir bulan, jadi setiap tanggal akhir bulan di bulan itu ya. Jadi misalnya kalau Februari sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 28, ya waktu itu kita akan di SMS bahwa kalau kita punya bonus unilevel sekian gitu.
Oke, next. Oke, next. Saya nggak terlalu menjelaskan ya. Langsung bonus tahunan. Nah, bonus tahunan ini adalah seperti kita kalau kerja di perusahaan itu selain dapat bonus bulanan, kita juga dapat THR ya, bonus tahunan, sama di AFC juga. Jadi di AFC itu selain bonus harian, bonus bulanan, dan ada bonus tahunan. Rank ini kita dapatnya dari akumulasi pairing. Dan kita punya periode, ditentukan oleh perusahaan bahwa, next, periode ranking kita mulai 1 Oktober sampai 25 September. Jadi kalau bagi Anda yang bergabung hari ini, 17 Februari, berarti pairing Anda akan terakumulasi mulai hari ini sampai 25 September. Jadi kalau Anda bisa mengakumulasi 100 pairing, maka Anda akan mendapatkan rank Toreda. Jadi setelah tanggal 25 nanti rank itu berakhir, bonus Anda akan cair sebesar 5 juta. Kalau Ronin itu 500 pair. Anda akan mendapatkan bonus tambahan 25 juta. Dan kemudian Shogun. Shogun ini ya kalau 5.000 pair ya, 575 juta. Jadi semakin ranknya semakin tinggi, bonusnya juga semakin besar di sini. Jadi kita benar-benar kinerja kita tuh benar-benar dinilai gitu loh. Jadi kita juga perlu kerja tim ya di sini ya. Karena nggak bisa kita untuk mencapai ranking kita kerja sendiri, jual sendiri itu nggak bisa. Oke, next. Nah, ini akan dibuka ya, double Bushido dan triple Bushido. Untuk sekarang untuk bonus sudah selesai. Sekarang yang terakhir adalah bonus trip. Kita trip ini akan ke Rusia 1 November sampai 30 April. Penjualan kita yang sponsor itu 14.400 BV itu 192 box. Jadi kita sponsor atau yang kita sponsori itu harus totalnya 192 box. Atau kita sponsor member baru, jadikan mereka Toreda, kemudian plus kita sponsor sendiri sebesar 4.200 BV itu 50 berapa ya? 56 ya kalau nggak salah. Oke, next. Nah, ini peringatan dari kantor bahwa kita di Facebook dan di Instagram atau di website tidak boleh menggunakan nama AFC Life Science. Nama lain boleh ya, mau AFC Juliana, AFC Surabaya, itu boleh. Pokoknya yang ini aja yang nggak boleh. Oke, next. Nah, ini peringatan juga dari kantor bahwa kita tidak boleh memperjualbelikan produk kita yang tadi SOP, Utsukushi, dan Subarasi maupun produk-produk kita yang ada di Redemption itu nggak boleh diperjualbelikan di marketplace. Jadi minta tolong teman-teman yang sudah punya member, mereka diberitahukan info-info ini juga ya. Jadi supaya membantu pihak manajemen untuk memberantas penjualan-penjualan yang ada di market. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Nah, ini soal undercutting ya, teman-teman. Jadi gini, kalau kita diiming-iming harga murah di pasaran, sebenarnya itu nggak murah. Kalau kita member, sebenarnya awalnya memang mahal, tapi untuk jangka panjang, itu kita jauh lebih murah. Jadi jangan mau dibohongin, misalnya gini, saya beli di sana deh harga ini kayak lebih murah. Nah, pertanyaannya adalah, pada waktu Anda minum dan Anda cocok, maka Anda kan beli lagi tuh. Ya, beli lagi ya. Berarti kan Anda kepingin konsumsi ini jangka panjang, karena Anda cocok. Nah, pertanyaannya, selama Anda beli putus, mungkin Anda beli stuck di harga, bisa di harga berapa? 1,5, stabil kan? Anda akan di harga 1,5. Padahal waktu Anda member dan Anda menikmati bonus diamond,
Anda tuh bisa mendapatkan harga produknya tuh jauh lebih murah gitu loh. Bahkan bisa makin lama makin turun. Bukan stabil lagi loh. Makin lama makin turun. Jadi di sini announcement kantor minta tolong kepada para member, para leader untuk mengawasi 3 level ke bawah, ya, membantu 3 level, membantu mengawasi member kita. Jadi anak, cucu, cicit kita itu supaya tidak terjadi undercutting. Jadi kita benar-benar membantu pihak kantor atau pihak manajemen untuk memberantas undercutting, gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Saya kembalikan ke Pak Angga. Ya, oke. Mungkin sekarang kita tanya jawab sedikit ya. Ya, Oke. Mungkin ada yang mau tanya teman-teman. Oh, dari tadi udah tanya sih. Sorry, saya jawab ini deh, saya bacain. Udah tanya dari atas. Mungkin yang topiknya yang light-light aja lah, yang nggak yang terlalu berat. Jadi ini saya mau tanya siapa dulu ya, sebentar. Nah, ini ada yang pertanyaan nih. Selamat malam Yuliana. Bagaimana meyakinkan orang yang anti MLM? Bu Yuliana, saya juga sering, sama, maksudnya saya juga sama ibu rumah tangga. Saya sangat ingin bisa menjalankan bisnis ini kayak Bu Yuliana. Kira-kira apa sih tips dan triknya? Maksudnya kalau kita mau prospek orang nih, misalkan kayak contoh, prospek si A, tiba-tiba si A baru dikontak dikit aja, dia udah ngerti nih gelagat-gelagatnya mungkin mau nawarin tentang MLM, dia udah anti duluan. Padahal dia belum dengerin apa-apa, tapi dia udah anti duluan. Dia udah nggak suka aja. Nah, itu kira-kira ada tips sama triknya nggak sih? Maksudnya kalau untuk orang-orang yang kayak begitu, kira-kira biar bisa dengerin dulu deh, seenggaknya dengerin dulu tentang presentasinya atau dengerin tentang produk atau bahkan sistem bonusnya gimana gitu loh. Oke, sebenarnya banyak cara sih ya. Saya ibu rumah tangga, saya juga punya teman itu sudah mulai berkurang ya kan, karena sudah nggak bergaul seperti zaman sekolah gitu ya. Jadi pendekatan saya ke teman-teman itu nggak langsung sih. Mereka mungkin tahu ya, saya MLM. Ada yang menghindar pasti. Mereka menghindari saya. Tapi nggak apa-apa, keep going aja. Saya tetap sharing, pasang status. Nah, suatu ketika, pendekatan saya adalah ketika dia sharing atau posting di Facebook, ada anaknya ulang tahun, atau pas lagi Imlek, atau pas lagi Idul Fitri, kita mulai bersilaturahmi. Jadi say hello, apa kabar? Selamat ulang tahun ya untuk anak-anaknya itu, gitu. Pendekatan kita kayak gitu sih, memang nggak bisa cepet karena mereka sudah ngeblok kita, gitu. Jadi pendekatan itu lama, tapi lama-lama gini Pak Angga. Saya tuh punya teman setahun yang lalu saya tawarkan, setahun ya. Kemudian dia WhatsApp, Yul, aku kalau SOP itu langsung ingat kamu loh. Gimana caranya? Gitu, gabung. Jadi saya nggak nawari secara khusus, saya nggak sampai mohon-mohon, ayo, join ini loh. Enggak, saya nggak pernah. Tapi tetap saya hubungan baik sih. Jadi setahun kemudian saya dicari, saya seneng gitu. Jadi personal branding saya sudah tercipta gitu. Saya senang banget sih. Jadi tetap aja nggak apa-apa. Tetap berteman, maksudnya nggak usah bahas tentang bisnisnya dulu. Jadi kita bisa masuk ke sisi yang lain sampai ketemu kliknya ya. Jadi gali kebutuhan dia itu betul. Prospek itu kan gali kebutuhan kan. Jadi pelan-pelan kita masuk ke yang lain lah. Pertanyaan yang lain, nggak harus ke bisnis kita. Bisa masuk lewat situ. Oke, mungkin menjawab ya teman-teman. Itu soalnya pertanyaannya rada banyak sih yang itu. Mungkin bisa ngejawab semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin buat Dr. Lucia. Nah, ini ada yang tanya,
beberapa sih ada yang tanya. Ini gini, bisa nggak tolong sharing gimana sih caranya kayak kita mau ngajak orang nih, kita mau ngajak orang untuk bergabung di AFC. Tapi sekarang kan kondisinya nih kita bareng lagi inden, fisiknya nih nggak ada gitu kan. Kira-kira ada nggak sih caranya tuh gimana sih? Mungkin ada cara tersendiri, mungkin versi Dokter Lucia gitu ya. Gimana biar orang tuh mau untuk join di AFC padahal mungkin barangnya karena masih inden jadi kita nggak ada barang fisiknya nih, nggak ada kayak oh lo mau join Diamond nih 12 box, oh nggak ada, nggak bisa kayak begitu ke semua karena masih inden dan kita nunggu sesuai tanggal inden yang berlaku. Mungkin ada versinya Dokter Lucy aja sih, nggak apa-apa. Belum di unmute, Dok. Oke, dari member-member saya sih sesungguhnya memang basicnya itu mereka user. Jadi dulu sebelum mereka beli ya barang ada nggak salah gitu kan. Cuman seiring dengan pas beberapa ini kan barang inden. Nah itu memang agak sulit buat saya. Tapi kita juga akan saya lihat siapa sih yang pengguna rutin gitu. Karena saya WhatsApp juga mereka ini kan masa inden. Ada baiknya mungkin sebelum stok habis, mungkin sebelum buka box terakhir atau satu box terakhir masih ada, itu sudah mulai beli lagi. Karena itu akan mempermudah bagi persediaan stok buat ibu juga. Nah, kalau tetap ada juga pasti yang nggak bisa, karena bilangnya mungkin karena ya saya mungkin ada dananya ya pada saat saya sudah mau beli lagi pada saat mau habis. Nah, kalau strategi dari kami adalah kalau kita sudah punya member banyak, kita sebagai leader, kita harus ya mau nggak mau, karena itu kan mereka adalah butuh dan mereka nggak bisa stok sendiri gitu. Nah, kemudian juga tim kami sendiri juga berusaha beradaptasi ya, dari yang tadinya kita adalah pengenalan produk terus, kita berusaha beradaptasi juga bahwa kita juga akan mengenalkan bahwa ini adalah ada sistem bisnisnya gitu. Karena kamu bisa sendiri untuk kamu minum sendiri, tapi kamu juga bisa melakukan suatu bisnis di sini. Jadi itu adaptasi yang sedang kita lakukan. Semoga sih juga tidak akan parah kemarin juga ya, karena kemarin ini panjang sekali gitu. Itu sih dari tim kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Bu Cailin. Nah, tadi kan mungkin udah sempat sharing sedikit ya Bu ya, maksudnya kenapa sih join di AFC ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya lebih dalam sedikit lagi aja. Kalau versinya Bu Cailin ini kan maksudnya mungkin kita bisa bilang gini loh, mindset orang-orang untuk ibu rumah tangga atau apa segala macam kayak gitu kayaknya dibilang tabu bukan tabu juga ya, cuman sangat nggak awam aja kalau ibu rumah tangga itu bisnis yang kayak ya MLM atau apa gitu kan biasa ibu rumah tangga ya bisnis rumahan dong, misalkan kayak dulu mama saya itu misalkan bikin puding jual misalkan atau nggak bikin kue jual. Nah mungkin dari versinya Bu Cailin ya, dari versinya Bu Cailin aja apa sih yang bikin Bu Cailin nih mau dan maksudnya jadi join nih sama Konichiwa Team nih, maksudnya apa sih yang dipikirin pertama nih kayak oh ini mungkin kita kan kalau yang tadi itu udah dikasih tahu kenapa harus join AFC mungkin karena produk perusahaan atau apa. Nah saya mau tanyanya nih versinya Bu Cailin lebih dalamnya lagi. Kira-kira gara-gara apa sih jadi bisa join di AFC sekarang? Ya, kalau saya secara pribadi itu saya melihat produk kita bisa membantu orang. Dalam arti segi kesehatan ya. Karena saya ada keluarga atau teman, mereka dalam segi kesehatan itu kurang bagus. Tapi mereka berusaha untuk sembuh, menghabiskan uang yang besar dan banyak. Lah, tapi mereka tidak memperoleh itu. Lah, dengan produk kita ini saya mulai sharing ya. Saya pertama itu join di bulan 3, tapi saya jalankan bisnisnya itu di bulan 9. Karena saya ketemu Y-nya saya tuh mau bantu dia. Yang namanya berkat rezeki itu pasti mengikuti. Di saat saya bisa kasih tahu ini loh, bisa setidaknya membantu kamu lebih sehat. Coba dari situ saya mulai sharing ke tetangga, ke teman, ke saudara. Itu ditolak semua, tidak ada yang join. Terus terang loh.
Ya nggak usah orang jauh, keluarga ada juga tolak. Itu sudah biasa ya bagi saya. Tapi saya tidak peduli dengan tolakan mereka. Ya saya sharing ke orang lain. Ya, saya cari teman-teman yang di Facebook, di IG, saya DM orang, inbox orang ya. Saya terus terang saya inbox orang. Saya bilang bahwa produk ini bagus, ya, bisa membantu dari segi kesehatan. Ya, kalau untuk orang sakit, bisnis itu nomor 2 ya. Yang penting dia sehat dulu, betul tidak? Cuman untuk masa pandemi gini, kan produk kita inden sekarang. Ya kita ubah strategi, kita nawarkannya ke bisnis. Tapi kadang-kadang memang seperti saya lihat pertanyaan, tidak ada barang, tidak ada uang. Ada barang, ada uang. Terus terang, kalau kita sudah memang niat join, niat jalanin, ayo yang baru join Dropbox, kalau ada rezeki di upgrade, ya mungkin untuk kita minum, nanti ada yang mau join, kita kasihkan barang kita dulu. Itu saya mulai dengan seperti itu. Saya mulai mau join jalanin bisnis ini, saya pertama join kan Ruby, saya langsung upgrade ke Safir. Dapat 4 box. Dari 4 box ini saya mulai nawarkan ke orang. Terus ternyata ada yang mau, langsung saya upgrade ke Diamond. Sudah dari Diamond itu barang saya kan ada. Jadi orang ini mau saya kasihkan barang, nanti saya input gitu. Ya sebenarnya bisnis ini dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah, susah gampang. Tapi kita konsisten ya, apalagi untuk kita ibu-ibu ya. Saya kan ya ibu rumah tangga juga. Kayak masa kini kita memang harus pinter-pinter kita ya membantu ekonomi keluarga ya. Saya terbantu sekali terus terang. Saya ya tidak banyak, belum sebanyak orang leader-leader besar, tapi saya terus terang terbantu sekali ya. Untuk bulan ini bulan lalu itu hampir 20 juta. Itu luar biasa ya untuk ibu rumah tangga seperti saya. Wow loh. Ya, tuh ibu-ibu jangan ragu loh ya, berusaha blending ya itu. Kalau ada, maksudnya ada sedikit dana lebih, kita stok barang tidak apa-apa. Karena barang untuk saat ini benar-benar dicari orang. Ini produk booming dan kita bisa membantu orang lah ya. Saya juga terbantu, saya ditawarin sama Yuliana. Ya, saya dulu ditawarin, saya tidak ngerti apa-apa, saya masih dengan kesibukan saya sendiri. Akhirnya di saat bulan 9, saya benar-benar mendatangin dia untuk bertanya, kamu gimana sih di AFC? Dapat berapa sih 1 bulan? Saya kepingin tahu. Dari situ saya langsung belajar. Dan akhirnya di bulan ini udah 5 bulan ya saya jalani. Memang ada kendala juga, tapi saya tidak fokus di kendala saya. Saya fokus di target saya. Oh, orang ini mau, saya akan ya berusaha meyakinkan dia. Gitu aja sih. Ya, itu ya dari saya ya. Keren, Bu Cailin. Terima kasih ya. Keren. Semangatnya itu loh ya, walaupun ibu-ibu jadi ya, ini udah mungkin Bu Cailin periode ini mungkin memang belum ada rank ya Bu ya, tapi saya percaya ya sudah mau capai. Sudah mau capai masih kurang dikit. Pasti akan lebih nanti lagi sih Bu, pasti. Amin. Ya, amin. Ini itu semua tentang mental ya teman-teman. Kan udah sebut juga kan, Pak Niko sama Pak Ernest sama Mike semua tentang mental. Jadi ini udah semangatnya bagus, mindsetnya keren, pasti akan terbayarkan suatu saat, pasti itu. Amin. Jadi itu ya teman-teman dengar ya, maksudnya untuk branding diri sendiri itu penting ya. Jadi untuk semua ibu-ibu rumah tangga di luar sana, ini udah ada contohnya satu, bisa dicontoh kalau yang ini contoh yang luar biasa menurut saya. Oke, kita lanjut. Gini, jadi tadi kan udah ini nih, udah dari Bu Cailin udah buka sedikit income-nya, ya kan? Udah buka sedikit income-nya. Mungkin sekarang bisa gantian nih. Ayo, siapa duluan nih yang mau bocorin sedikit income-nya, gitu kan? Ini kenapa bocor-bocoran income ya? Gak apa-apa ya, biar maksudnya jadi gini loh, orang ada bayangan mungkin kan ini semuanya ini kita beda-beda ya, waktu joinnya mungkin kan, waktu bergabungnya itu beda-beda, dan mungkin misalkan kita udah join di awal tahun ini, bisa aja kita belum jalanin juga. Kayak tadi Bu Cailin kasih contoh
dia udah join dari bulan berapa tadi, tapi baru Ya. dijalaninnya di bulan 9 gitu. Bahkan malah dia nyamperin sendiri gitu kan. Ya, Nah, dia makanya terbangun Pak Angga, dia terbangun ya itu dari tidurnya. ya, mungkin ini apa bisa dibocorin lah sedikit gitu. Mungkin kalau nggak income-nya berapa juga mungkin sharing aja dari awal join itu progres income-nya berapa kira-kira. Jadi orang tuh mungkin ada bayangan, oh kalau jalanin bisnis di sini, oh ternyata duitnya duit beneran ya, bukan cuma nyari duit kecil ya kalau emang kita beneran bisnisnya yang fokus ya. Ya, jadi kalau saya awal komit langsung jalankan bisnisnya itu kan dalam waktu 3 minggu setelah saya join. Jadi memang kebutuhan ada ya, kebutuhan ada karena memang ekonomi turun, pengeluaran pasti, income waktu awal masih di 5 sampai 10 awal. Nah, itu masih menurut saya nggak memenuhi target sebenarnya. Karena ya kita sudah rumah tangga pasti income pengeluaran kita jauh lebih besar gitu kan. Tapi sekarang ini karena komit itu tadi ya, sehari kita ngikutin seminar Niko tentang training, NGO dan lain-lain, itu kita komit minimal sehari cari 3 orang sampai 5 orang. Entah itu mereka say yes atau say no, kita tetap keep going sehari 3 sampai 5 orang. Okay. Jadi waktu itu kita masih jalan sendiri, Pak Angga. Saya masih jalan sendiri, belum ada tim waktu itu. Okay. Jadi hari ini nggak ada closing, hari ini nggak ada konnichiwa. Aduh, target kita kalau bisa hari-hari konnichiwa setiap hari kan gitu. Terus sampai akhirnya di tahun periode kemarin itu 6 bulan saya achieve Toreda sih. 6 bulan. Jadi berjuang sendiri itu 6 bulan achieve Toreda. Belum ada tim ya. Tim saya masih mungkin tante saya join pertama kali itu tim saya. Belum ada. Sampai periode baru kemarin dalam 3 minggu saya achieve Toreda dalam 3 minggu. Sekarang menuju ke Ronin sih. Mantap. Itu aja sih. Oke. Sekarang udah ada tim. Ya, udah ada tim dan jaringannya udah lebih besar lah pastinya kan. Seneng lah kita kalau kerja rame-rame itu seneng. Betul. Nggak berasa capeknya sih kalau misalnya kerja rame-rame nggak sih kan? Capeknya sih ada, tapi harganya terbayar Pak Angga. Misalnya ditelepon nih, sampai nggak sempat makan, nggak sempat mandi, tapi nggak apa-apa, harganya terbayar. Betul nggak? Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Dr. Lucia nih. Mungkin kita Dr. mau Lucia. tahu bocoran-bocoran sedikit kan, seorang samurai ini kira-kira menghasilkan berapa sih? Saya belum samurai. Oh iya, sebentar lagi samurai. Dikit lagi mungkin samurai, tapi terutama tersendat ya, karena tadinya sudah stabil menuju samurai, tapi mungkin ini agak-agak tersendat juga memang. Menuju sih, periode ini saya samurai. Amin. Okay. Amin. Kalau untuk penghasilan, kalau awal saya join mungkin sekitar ya mulai dari 10-an lah ya, 10-20 meningkat. Yang terakhir itu saya sering dapat net ya. Kalau net itu kan 8% itu yang masuk ke digital, 120. Nah itu 120 juta per bulan. Beberapa saat ini memang agak tersendat, tapi akan saya usahakan. Oke. Jadi itu mungkin bisa lebih membukakan mata dan hati ya teman-teman ya. Maksudnya gini loh kita. Ya balik yang tadi saya ngomong sih, maksudnya kayak saya aja deh, nggak usah jauh-jauh siapa. Kalau saya kayak mikir, oh ibu rumah tangga ya udah pasti bisnisnya bisnis rumahan. Even itu bisnis ya atau enggak juga ya udah kayak begitu aja. Nah tapi ini 3 orang luar biasa ini ngerubah mungkin akan merubah mindset teman-teman mungkin yang tadinya, oh ya saya cuma ibu rumah tangga, nggak bisa lah, saya join bisnisnya. Susah lah, maksudnya saya nggak ngerti apa-apa gitu loh. Saya nggak ada pengalaman juga, saya nggak pernah ikut. Bisa. Ternyata bisa Pak Angga. Nah, makanya itu. Jadi, dicoba dulu sih. Sebenarnya bukan dicoba. Ini di sini kan, seperti yang tadi Bu Yuliana bilang, emang pasti bisa. Ke semua kalau emang mau jalan, semua pasti akan ada jalannya. Kayak yang tadi di-sharing sama Ibu Cailin juga kan, dia nggak ngerti apa-apa segala macam kayak gitu. Tapi karena dia ngelihat dan dia fokus, mungkin dia udah
mantepin hatinya ya, makanya dia sampai nyamperin loh. Jarang loh orang maksudnya yang sampai nyamperin loh, di mana-mana Dia orang. nyamperin saya loh. Iya, Tanya, orang gimana sih biasanya bisnisnya di gitu. kan. Ini Iya. nyamperin loh. Ini menurut saya Dia ini nyamperin. hebat gitu. Jadi gimana sih Ya. making money di sini gitu kan dia tanya. Ya, itu kita harus mendekat ke upline dan belajar. Betul. Ya, untuk yang pemula-pemula ya, jangan fokus dengan orang yang menolak. Kita fokus dengan tujuan kita. Ya, itu sih sedikit masukan buat yang baru join, yang bingung mau nawarin ke siapa, terus kok barangnya mahal. Jangan itu menghalangi pikiran kita. Jadi kita fokus ke tujuan kita, yang menolak kita, kita lewatkan saja. Kita cari lagi orang yang mau. Ya, itu aja sih. Oke, betul. Ya, jadi ini untuk kalimat penutup, sebenarnya di bisnis MLM itu semua orang bisa. Kita ibu rumah tangga, saya juga ibu rumah tangga. Basic saya farmasi, nggak ada farmasi, saya juga nggak paham tentang farmasi, tapi saya belajar. Belajar itu butuh proses dan butuh waktu. Kita nggak bisa instan langsung bisa sukses dengan income sekian. Nah, kata kunci dari MLM, bisnis MLM ini, bukan karena kita ini pinter atau kita pandai meyakinkan orang, atau pinter ngomong, atau gimana, bukan. Kuncinya cuma satu. Kita rajin sharing sampai ketemu orang-orang yang memang ketemu klik sama kita, yang kita sebut mereka itu partner kita. Dari kita sering sharing itulah kita akan ketemu partner-partner kita. Jadi kuncinya cuma rajin sharing aja sih. Itu sih penutupan dari saya, Pak Angga. Oke, siap. Oke, kalau gitu mungkin sebelum saya sudahi acara ini, mungkin itu ya yang tadi saya bilang juga. Maksudnya, kalau misalkan kita udah mikir nggak bisa, ya kita selamanya nggak akan bisa sih. Kalau misalkan kita ada mikir, gue nggak mampu nih, tapi gue bisa intinya. Ya udah pasti itu akan ada jalan, pasti dikasih jalan. Dan udah banyak juga contohnya. Mungkin di EFC itu udah sangat banyak contohnya yang saya kan setiap Rabu Zoom ya, maksudnya saya juga udah banyak ketemu sama banyak Zoom sama leader-leader, sama member-member semuanya tuh ceritanya beragam tapi intinya satu sih teman-teman, maksudnya mindset sih semua, yang penting itu mindset. Itu semuanya yang penting tuh kita mikirnya pasti bisa. Kita ada sesuatu yang nggak bisa, kita pasti bisa, karena kalau dengan kita mikir bisa, kita pasti akan dikasih jalannya juga. Kayak ini udah ada buktinya. Semuanya itu bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Kayak tadi juga itu yang luar biasa kan Bu Cailin, dia udah nawarin dari tetangga, saudara, apa segala macam kayak gitu, ditolak. Ya akhirnya dapatnya orang lain juga ya. Cuman kalau dari bayangin nggak kalau Bu Cailin ini dia dari ditolak sama tetangga, dia stop, dia nggak mau join, dia nggak mau jalanin lagi. Selesailah udah ya kan, nggak akan ketemu yang lain lagi gitu loh teman-teman maksudnya. Ya, kita harus mental block nih, mental kuat. Ditolak tuh biasa. Iya ditolak itu lama-lama. Kalau di MLM makanan sih. Iya bener ya, udah biasa. Oke, kalau gitu thank you buat waktunya nih, speaker-speaker luar biasa hari ini, 3 orang yang luar biasa ini. Mungkin bisa bantu merubah mindset dan membukakan mata, hati dan pikiran teman-teman dan ibu-ibu rumah tangga di luar sana. Jangan menyerah ya, ibu-ibu di sana, jangan menyerah. Mendekat ke upline, betul. Belajar terus. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman juga semua udah sempetin waktunya. Thank you Dr. Lucia, thank you Bu Cailin, thank you Bu Yuliana semuanya. Good night. Good night.